Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Azizah. Semuanya semoga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi, masih bisa belajar lagi walaupun daring, harus tetap semangat. Oke, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Kita akan belajar masih tema 5 yang berjudul pengalamanku. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, menulis kalimat atau ungkapan permintaan tolong. Kemarin sudah belajar tentang permintaan tolong, bagaimana cara mengucapkan permintaan tolong. Ya, sekarang kita akan belajar tentang menulis kalimat ya atau ungkapan permintaan tolong. Yang kedua, mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering kita gunakan, misalnya cm dan meter. Lalu, membuat karya imajinatif 3 dimensi berdasarkan gagasan atau objek dengan bahan alam. Yang keempat, mengukur panjang benda dengan satuan baku. Ya, ini sama ya. Nah, menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang lingkungan yang diperdengarkan atau yang dibacakan. Mengartikan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang lingkungan yang diperdengarkan atau yang dibacakan. Membaca indah puisi anak tentang lingkungan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Siap ya nanti ya baca puisi ya? Siap Ustazah. Oke. Kita mulai dengan muatan matematika. Ya. Mengukur panjang menggunakan alat ukur baku. Ya, contohnya alat ukur baku itu apa? Ada meteran, ya. Ada juga penggaris. Pengukuran dengan alat ukur baku menghasilkan hasil yang sama walaupun diukur oleh orang yang berbeda. Misalkan Mufti dan Akhi akan mengukur meja ya dengan penggaris. Misalkan nih, Uti Bita mengukur meja yang A. Uti Zahra mengukur meja yang A juga, tapi bergantian ya. Pertama Uti Bita dulu, setelah Uti Bita, nanti hasilnya Uti Bita berapa ditulis. Nah, setelah itu baru Uti Zahra ya. Nah, ternyata ketika kita mengukur dengan alat ukur baku itu hasilnya akan sama walaupun tadi ada Uti Bita yang mengukur, ada Uti Zahra yang mengukur, atau ada Akhi Celo yang mengukur, ada Akhi siapa lagi ya? Ada Uti Ola yang mengukur, itu nanti hasilnya akan sama ya karena alat ukurnya sama. Oke. Nah, ini contohnya adalah, perhatikan contoh hasil pengukuran panjang berikut. Ini siapa ya? Nah, teman-teman, kalau hari Sabtu suka bantu ibu ya, pegang ini ya. Nah, ini sapu ya. Nah, panjang sapu ternyata berapa? Ingat, kalau mengukur itu mulainya harus dari 0. Harus dari berapa? 0 ini, lurus ya. Kalau mengukur itu harus dari 0. Boleh nggak kalau ngukur itu mulainya suka-suka aku, terserah aku mau dari 40, mau dari 50, tidak boleh ya. Harus dari 0 supaya mempermudah ya, supaya mempermudah untuk menghitungnya ya. Nah, dilihat di sini sapu diukur ini barisnya 0 ya, peta dengan 0. Nah, terus panjangnya berapa? Ternyata, nah lihat, panjang sapu ini adalah 160 cm, yang mana ya, kalau diubah menjadi meter, 160 cm itu sama dengan 1 meter lebih 60 cm ya. Kalau di sini 200 misalkan, kalau 200 cm sama dengan 2 meter. Ini karena lebih ya, karena ini lebih dari
1 tapi kurang dari 2, makanya menjadi 1 meter 160 cm itu sama dengan 1 meter lebih 60 cm. Itu ya. Nah, ada batang apa ini? Ya. Nah, kita akan mengukur ini kembali lagi, ada batang bambu ya. Nah, ini mengukurnya juga sama, harus dari 0. Ternyata panjang bambu ini berapa? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, 100, 110, 120. Nah, ini ternyata panjang bambu ini adalah 210 cm. Ya, tadi kan sudah belajar ya. Kalau 100 meter, kalau 200 cm itu sama dengan 2 meter. Nah, sekarang 210 cm itu sama dengan berapa? Ternyata panjang bambunya adalah 210 cm itu sama dengan 2 meter. 2 meternya lebih 10 cm ya. Tadi kalau sapu itu panjangnya 160 cm berarti 1 meter lebih 60 cm. Kalau bambu ini ya, kalau panjang bambu adalah 210 cm, yang mana 210 meter itu sama ya, sama dengan 2 meter lebih 10 cm ya. Nah, pengukuran panjang dengan alat ukur baku. Pengukuran dengan alat ukur baku selalu sama. Dapat menuliskan hasil pengukuran dalam satuan meter atau sentimeter. Nah, perhatikan pengukuran panjang dahan berikut dengan menggunakan meteran dan penggaris. Yang mana ini adalah meteran, ya. Ini penggaris. Yang pertama, jika diukur menggunakan penggaris, panjang dahan sama dengan 4 dikali 30 cm. 4 itu mana? Nah, 4 itu jumlah penggarisnya. 30 itu panjang penggarisnya. Berarti kalau saya tanya, penggaris sama meteran itu panjangan mana ya? Lebih panjang mana ya? Nah, ya, lebih panjang meteran ya. Kalau meteran itu sampai bermeter-meter. Kalau penggaris itu paling panjangnya, ada yang sering lihat ya, pernah lihat ya, penggaris kayu yang ada di sekolah itu panjangnya 1 meter ya. Nah, yang kalian gunakan ya, ini adalah penggaris ini nih yang 30 cm, makanya harus ada 4 penggaris supaya hasilnya 120 cm sesuai dengan panjang dahannya ya. Nah, kedua, jika diukur menggunakan meteran, maka panjang dahan sama dengan 1 meter lebih 20 cm ya. 1 meter lebih 20 cm ya. Jadi 120 cm itu sama dengan 1 meternya lebih 20 cm. Bisa? Coba kalau saya tanya nih, misalkan ada sapu ya, ada sapu, tapi sapu itu panjangnya bukan 160, sapu itu panjangnya 140. Berarti bagaimana? 140 cm sama dengan 1 meter lebih 40 cm ya. Harus diingat kuncinya adalah 100 cm itu sama dengan 1 meter ya. Itu yang harus diingat. Berarti kalau 200 cm berarti itu 2 meter. Nah, kalau ini kan 120. Berarti mau ke 200 masih kurang. Jadinya 1 meter lebih 20 cm. Ya.
Gimana? Paham? Semoga paham ya. Nah, ternyata bukan hanya meja aja yang bisa diukur. Ya, bukan hanya kursi saja yang bisa diukur. Bukan hanya sapu, bukan hanya bambu, bukan hanya dahan yang bisa diukur. Nah, ternyata kita dapat mengukur apa saja. Kita dapat mengukur panjang beberapa bagian tubuh, misalnya apa? Tinggi badan. Ya, seperti yang kalian itu ya, pas kemarin imunisasi itu tinggi badannya diukur. Panjang lengan juga bisa diukur. Nah, lingkar kepala juga bisa diukur ya. Jadi bukan hanya meja aja yang bisa diukur, tapi tinggi badan, panjang lengan, lingkar kepala juga bisa diukur. Nah, kita akan melanjutkan dengan muatan bahasa Indonesia. Kita ya membaca puisi. Siapa yang suka membaca puisi? Ya, saat membaca puisi, kamu harus memahami makna dari setiap kata dalam puisi tersebut. Bagaimana cara memahaminya? Ya, nanti bisa dicari di kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau tanya ke ustazah atau ayah bunda di rumah ya. Kamu juga perlu memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Ya, jadi baca puisi itu nggak langsung baca, tapi harus ada artikulasinya bagaimana, intonasinya harus rendah atau tinggi ya, dan ekspresi harus berekspresi, apakah puisinya menceritakan tentang kebahagiaan atau tentang kesedihan. Nah, ada puisi yang berjudul Ketupat Lebaran. Ya, saya bacakan. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam, disantap sepulang dari sholat Idul Fitri, untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya, subhanallah, sungguh nikmat ketupat lebaran dengan sambal goreng hati, tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat, alhamdulillah, sungguh nikmat ya. Itu contoh bacaan puisi. Nah, lanjutkan dengan muatan SPDP. Nah, ini ya, tadi kan kita sudah kemarin kita sudah belajar tentang vas, menghias vas. Nah, salah satu bahan alam yang mudah ditemukan di sekitar kita adalah tanah ya. Tanah itu kita sering lihat tanah, dan tanah itu ternyata bisa dibuat menjadi sebuah kerajinan. Contohnya yang kalian dapatkan ya kemarin itu terbuat dari tanah liat ya. Tanah liat banyak digunakan karena sifatnya yang lunak sehingga mudah dibentuk. Nah, ini hasil dari tanah liat. Bagus ya, Masya Allah. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari karya dari biji-bijian dan tanah liat. Selain kedua bahan alam, di atas beberapa bagian tumbuhan lain juga dapat dijadikan kerajinan. Salah satunya kerajinan anyaman dari daun kelapa ya. Banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan sebagai hiasan, untuk dijadikan sebagai kolase. Ya, contohnya tadi ketupat itu terbuat dari daun kelapa ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.